Jadi Bapak Ibu, Masjidil Aqsa sedang ada dalam kehancuran sekarang. Dia memanggil kita. Bahkan yang terbesar adalah kita akan menghadapi fitnah iblis dan dajjal. Di zaman para nabi dan rasul mereka tidak muncul bersamaan. Di zaman kita mereka muncul bersama. Jika panji hitam berkibar di bumi Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ini Baitul Maqdis, ya, rumah yang disucikan Allah, Masjidil Aqsa, nama lain dari Masjidil Aqsa, atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat pada kalian ketimbang pundak dan kepala kalian. Bapak Ibu, tahun-tahun ke depan ini peristiwa dahsyat luar biasa. Sepertinya peristiwa-peristiwa besar akan Allah kehendaki muncul di hadapan kita. Saya tidak mengatakan ini ramalan, tapi ini hadis Rasulullah. Maka terkutuklah mereka yang mengatakan ini cocoklogi dan lamaran. Allahu Akbar. Hadis Rasul disebut lamaran, hadis Rasulullah disebut cocoklogi. Bapak Ibu, kita tunggu mereka di yaumul hisab nanti. Siapkan hujah kalian di hadapan Allah. Saya siap menyiapkan Quran dan sunnahnya di hadapan Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika Dajjal keluar nanti di muka bumi di akhir zaman, tidak ada tanah sejengkal pun melainkan Dajjal akan memasukinya. Akan datang, kata Rasulullah, satu zaman pada umatku, pemimpin mereka memakan rakyatnya. Pulang dari Mesir kok ceramahnya, Masya Allah. Bapak Ibu yang mau tahu ahli neraka tuh yang ada di luar masjid ini tuh, yang celananya menutup mata kaki tuh. Tuh orang-orang yang tidak berjenggot, laki-laki yang tidak jenggot, itu ahli neraka tuh. Allahu Akbar, kok kayak gitu? Ini yang menyebabkan mereka bergembira. Kenapa mereka mengatakan Mesias tapi belum juga datang? Indang sapinya Bapak Ibu sudah ada nih. Lahirnya sapi, anak sapi ini disebut gembira oleh orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi. Satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Malam hari ini Allah takdirkan kami bisa sampai di Masjid Baitul Amal. Beberapa kali kami ke Duri, nampaknya baru kali ini kami mampir silaturahmi di masjid ini. Mungkin sudah 4 atau 5 kali, saya lupa lagi Bapak Ibu. Mengingat saya menginjak Riau ini sudah sejak 7 tahun yang lalu, kalau tidak salah. Maka saya bersyukur pada Allah SWT malam hari ini sudah ditakdirkan Allah kemari. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah buat kita semua, khususnya bagi jamaah Baitul Amal. Salawat dan salam semoga tersurah pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi kebanggaan bagi kita sebagai umatnya. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya, mulai dari dilipat gandakan pahala amal ibadah kita 10 kali lipat. Apapun amal ibadah kita, pahalanya 10 kali lipat. Yang kedua, Allah janjikan umatnya Rasulullah SAW ini tidak akan disiksa di dunia. Tetapi maksud saya tidak akan disiksa di akhirat, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan fitnah, huru-hara, panasnya geopolitik, bencana alam, dan juga dengan pembantaian. Sehingga dengan 3 jalan tadi, jika umat Islam meninggal tanpa syirik kepada Allah, dijamin di akhirat tinggal menikmati pahala surga. Kemudian yang ketiga yang membuat kita juga bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah jadikan kita penghuni surga paling banyak. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Iya, tahu nama-nama surga? Hafal nama-nama surga? Nah, mau masuk surga tapi nggak hafal ya, gimana? Jangan-jangan hafalan neraka daripada surga. Neraka nggak usah dihafalin, kita tidak berminat memasukinya ya. Bu, mau masuk surga Bu? Tuh, yang jawab juga sedikit tuh, bedanya sedikit. Bu, mau masuk surga Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka Bu? Oh langsung, punya apa Bu? Mau masuk surga langsung Bu? Bu, saya kasih tahu Bu, jalan pintas masuk surga itu adalah sabar. Jika Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, jika ingin masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa masuk ke neraka dulu, itu harus melakukan hal yang satu ini. Kalau saya kasih tahu mau diamalkan Bu? Halo? Kemana Bu? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tiket masuk surga tanpa hisab itu satu diantaranya, sabar. Apa Bu? Sabar. Sabar dalam mentaati Allah.
Dalam keadaan senang kita taat, dalam keadaan susah kita taat. Dan ketika datang godaan untuk membuat kita maksiat, kita tidak mau melakukannya karena sabar dalam menahan sesulit apapun hidup kita. Jadi gimana Bu? Mau bersabar Bu? Siap ya? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar nggak Bu? Katanya mau masuk surga tanpa hisab. Giliran itu Ustaz harus sabar ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya sampaikan jatah surga umat Nabi Muhammad ini paling banyak. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah penghuni surga? Rasulullah SAW menyampaikan, "Inna fil jannati 'ishruna wa mi'atas saffin." Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Rasulullah tidak menyebutkan di surga sekian orang, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan di surga nanti ada 120 saf. Walakum minha, jatah untuk kalian dari 120 saf adalah samanuna saffin. Allahu Akbar. 80 saf sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita. 2/3 surga sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita. Sisanya berapa? 40 saf Allah bagi rata kepada 123.999 nabi dan umatnya. Allahu Akbar. Betapa Allah memuliakan kita. Kenapa Allah begitu memuliakan kita? Karena Allah takdirkan kita hidup di ujung peradaban manusia. Karena Allah takdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Mulai dari fitnah yang ecek-ecek. Apa fitnah yang ecek-ecek Bapak Ibu? Ya itulah yang kece-kece kayak gitu ya. Sampai fitnah yang paling kakap itu apa? Fitnah Dajjal. Ada. Semua kemaksiatan dan fitnah di zaman para nabi dan rasul ada di zaman sekarang. Coba apa yang ada yang tidak ada? Fitnah dan kemaksiatan apa yang tidak ada zaman nabi dan rasul dulu, sekarang yang tidak ada? Ada semua Bapak Ibu. Saking dahsyatnya. Bahkan yang terbesar adalah kita akan menghadapi fitnah iblis dan Dajjal. Di zaman para nabi dan rasul mereka tidak muncul bersamaan. Di zaman kita mereka muncul bersamaan. Maka betapa besar pahala yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Jangankan berjihad mengangkat senjata sampai syahid, menghidupkan sunnah saja pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Sekali lagi Bapak Ibu, 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, "Syuhada minhum?" Syahidnya kami atau syahidnya mereka? "Bal syuhada minkum," bahkan syahidnya kalian para sahabatku. Allahu Akbar. Hari ini banyak sekali sunnah Rasul dimatikan oleh manusia, termasuk oleh umat Islam yang mengakunya Islam. Tapi manakala kita menghidupkannya, 100 kali pahala mati syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Ya. Kenapa pahala demi pahala itu diberikan? Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Maka dari itu banyak sekali para nabi dan rasul yang ingin hidup di zaman kita. Semua nabi dan rasul meminta kepada Allah, "Akhir ajalana ila ummati Muhammad sallallahu." Ya. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai di mana umat Nabi Muhammad SAW itu hidup. Saking hebatnya, dahsyatnya perjuangan di akhir zaman. Cuma satu nabi yang Allah kabulkan hidup di zaman kita. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nanti kita bahas Nabi Isa. Ya, kita bahas Nabi Isa dalam peta peradaban para nabi dan rasul. Nah, ini peta peradaban para nabi dan rasul, from the end to begin to the end, from begin to the end. Ya, from zero to hero, ya. Atau minal bidayah ila nihayah. Adalah peradaban para nabi dan rasul kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Baikuni hadir dari Bandung, Jawa Barat. Kami datang bersama membawa misi Palestina. Kenapa harus Palestina? Ini ending peradaban kita di sini, Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, apabila panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis, idza qamat rayatun sud fi Baitul Maqdis atau fi aqnafi Baitul Maqdis, apabila panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, fasa'atu aqrabu ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundakmu ini, wahai Ibnu Hawalah. Rasulullah menepuk pundak dan kepalanya Ibnu Hawalah.
Jika panji hitam berkibar di bumi Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ini Baitul Maqdis ya, rumah yang disucikan Allah, Masjidil Aqsa, nama lain dari Masjidil Aqsa, atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat pada kalian ketimbang pundak dan kepala kalian. Bapak Ibu, hari ini kita dikejutkan dengan satu kekuatan pasukan yang kembali mempermalukan dua negara adidaya. Pasukan ini berhasil mempermalukan Rusia yang sejak Gorbachev memimpin sampai Boris Yeltsin tidak mampu menguasai negara. Kemudian dipermalukan lagi 2015 tercatat 2.600 tentara pulang tinggal jasad, dan tidak ada dan banyak yang tidak utuh, ada yang tinggal tangan, kepala, kaki. Bapak Ibu, saya simpan datanya di sini di laptop saya, bagaimana hancurnya pasukan Apache mereka, tank-tank mereka, ya, Humvee mereka itu hancur semua. Ya, Bapak Ibu sekarang mati Allah. Nah, bagaimana tidak stres? Maka persarik semua pasukan. Bukti dua negara adidaya tidak bisa menghancur, tidak bisa mengalahkan pasukan ini. Apakah ini membuktikan hadis Rasulullah SAW? Yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yaruddu syai'un, tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan mereka. Hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya, nama kedua dari Masjidil Aqsa, nama ketiga dari Masjidil Aqsa. Ilya, bumi yang disucikan, bumi Tuhan. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan mereka di muka bumi ini, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Quds. Berarti sampai ending. Setelah itu kiamat telah dekat pada manusia. Setelah mengatakan Rusia sudah kami tumbangkan, 97 mereka hengkang dari negara kami. Amerika pun sama. Berikutnya yang akan kami bebaskan setelah Afghanistan adalah Masjidil Aqsa. Ini yang bikin Israel ketakutan, sedang kalang kabut, sedang stres nih, sedang panas dingin Yahudi Israel. Kenapa? Berikutnya akan mengalahkan Israel. Berarti panji hitam mereka sebentar lagi akan berkibar di bumi Palestina. Tapi apakah hanya mereka? Pasukan ini jantung kotanya Afghanistan. Ya, suatu wilayah yang luas antara Iran dan Afghanistan, termasuk Iran dan Afghanistan. Isfahan itu masuk ke, bahkan sampai ke Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan itu sudah masuk ke wilayah. Namun jantung kotanya adalah Afghanistan. Nah, disinilah Imam Mahdi akan muncul. Kemunculan Imam Mahdi bersama pasukan panji hitam dari kawasan ini akan ditandai dengan satu, terhalangnya manusia melaksanakan haji dan umrah. Idza muni'an nas ayyahujal baita aw ya'tamir ilaih. Sekarang sudah terhalang belum? Ya. Allah. Yang kemudian diikuti dengan wafatnya seorang raja dari bumi Bani Abbas modern, Saudi. Fayaktatilu salasatun minhum, maka berperang 3 laki-laki, 3 anak laki-laki di sisi Ka'bah kalian, inda kanzikum kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja, karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Bapak Ibu, tahun-tahun ke depan ini peristiwa dahsyat luar biasa. Sepertinya peristiwa besar akan Allah kehendaki muncul di hadapan kita. Saya tidak mengatakan ini ramalan, tapi ini hadis Rasulullah. Maka terkutuklah mereka yang mengatakan ini cocok logi dan lamaran. Allahu Akbar. Hadis Rasul disebut lamaran, hadis Rasulullah disebut cocok logi. Bapak Ibu, kita tunggu mereka di yaumul hisab nanti. Siapkan hujah kalian di hadapan Allah. Saya siap menyiapkan Quran dan sunnahnya di hadapan Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Belum apa-apa udah marah-marah Ustaz. Enggak, saya nggak marah Bapak Ibu. Tapi kalau bicara iman dan akidah itu harus hitam di atas putih kan Bapak Ibu ya? Harus hitam putih. Halo jamaah. Jamaah, kemana ini hening sekali ini? Jamaah, oi jamaah, lanjut. Masih ada ini, kemana ini, sepi sekali ini. Wah serius Bapak Ibu, Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sahabat At-Tajan Peduli tidak mau hanya sekedar cerita. Ada di sebelah sana itu ada yang bilang, nggak pernah sampai katanya bantuannya. Baik, nauzubillah, sebetulnya kami tidak mau menjawabnya, takut nanti keikhlasan kami hilang. Tapi demi menghindari fitnah Bapak Ibu,
Ini adalah diantara beberapa bantuan yang Bapak Ibu serahkan pada kami. Di sana kami serahkan pada Syekh kami, Syekh Abu Royan. Ini Syekh kami. Setiap bantuan, setiap kami pulang dari sini, dalam jangka 2-3 bulan kami evaluasi, kami audit, lalu kami kirimkan Bapak Ibu. Dan ini beberapa dokumentasinya. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah Bapak Ibu. Mengingat pertama kami harus berhadapan dengan Yahudi, yang ketika kami masuk pun mereka sudah lengkap menyambut kami dengan laras senjata AK-47 Bapak Ibu. Bukan 1-2 tuh. Tentaranya masih muda-muda Bapak Ibu. Udah gitu dalam salah satu distrik kami dihadang dengan salju. Ini salju yang menghadang kami di distrik Kobah Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kebah distrik menuju ke Sima, arah ke Madain Soleh, kota Petra. Saya tidak kuat tangan saya karena anginnya itu membuat tangan saya beku Bapak Ibu. Saya simpan di belakang saya Bapak Ibu. Nah, kita mencapai melihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Bayangkan Bapak Ibu dalam keadaan dingin seperti ini. Mereka diusir dari rumah mereka. Rumah mereka dirampas, diokupasi oleh Israel. Lalu hanya dikasih terpal, 2 atau 3 terpal, lapis terpal saja, ditimpan di puncak-puncak bukit. Dalam terus seperti ini salju. Mau tidak mati kedinginan bagaimana Bapak Ibu. Sementara mereka adalah saudara-saudara kita Bapak Ibu sekalian mereka Allah. Nah, ini perjalanan kita di sana dan beberapa bantuan kami langsung sampaikan. Dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Dan juga para penghafal Quran kita biayai juga Bapak Ibu. Kenapa kita biayai para penghafal Quran ini? Mereka lah yang membuat kami bersemangat Bapak Ibu. 2015 nih program kita para penghafal Quran, anak-anak yang yatim piatu. Ikhwatul ahbab. Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, ini Syekh Abu Royan, ya, beliau guru kita bersama tentang Palestina. 2015, 1435 Hijriah, di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. 5 anak penghafal Quran, usia 13, 14, 15 tahun. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka sebelumnya tidak bertemu dan tidak janjian, nanti malam kita mimpi yang sama, tidak. Tiba-tiba Allah berikan satu kabar gembira pada mereka. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Dan di dalam mimpi mereka Rasulullah bersabda. Di dalam mimpi mereka Rasulullah SAW bersabda. Ya ahla Syam, ya ahla al-Guza, innal ladina sayuharirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan ini dalam mimpi mereka. Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds, kehormatan kalian ke tangan kalian, adalah saudara muslim kalian Indonesia. Allahu Akbar. Maka demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti senyawa-nyawa ada di dada kami Bapak Ibu, sampai kami ingin membuktikan mimpi itu benar ya insya Allah. Siap membuktikan mimpi itu benar Bapak Ibu. Saya tinggalkan pekerjaan saya Bapak Ibu. Bukan tidak enak posisi saya, mohon maaf. Ya, terakhir jabatan saya wakil kepala cabang. Bahkan diminta 2 kali memimpin kepala cabang, yang ketiga kali suruh mimpin lagi saya mundur karena ini lebih tertarik saya dengan jual beli ini insyaallah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman harta dan jiwa mereka, dan Allah bayar kontan dengan surga. Ada yang tidak tertarik dengan jual beli ini? Demi Allah kami ingin istiqamah. Kami sudah menyatakan kontrak jual beli kami dengan Allah. Kami ingin Allah membayar kami dengan surga kontan. Surat At-Taubah ayat 111. Maka kami tidak akan pernah berhenti, apakah sampai Islam zahir atau kami syahid di jalan Allah. La nantahi fi hadhihi da'wah, fi hadhihi risalah hatta yuzhirha Allah au an namuta fi sabilillah. Kami tidak akan berhenti sampai Islam zahir di muka bumi, di bumi Palestina, atau kami syahid di jalan Allah. Kami rindu ingin membawa merah putih. Berkali-kali saya bawa bendera merah putih, tapi tidak mungkin saya kibarkan Bapak Ibu saat itu. Ya, kami hanya sampaikan pada guru-guru kami. Ini dosen saya. Ketika kami di Al-Quds Institute yang pimpinan beberapa Syekh Palestina, kami salat subuh di Masjid Qibli Al-Aqsa. Ini Dr. Syekh Ali Yaqub Al-Abashi, dan ini adalah Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Dr. Yusuf Abu Sunaina, dan ini Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Mereka kita tanya tentang pendapat mereka terkait dengan hadis merah putih ini Bapak Ibu.
Ini yang membuat kami bangga dan menangis. Dan kami yakin hadis inilah yang memotivasi para pahlawan kita sehingga bendera kita dibikin merah putih. Ada bendera Belanda warna biru warna birunya dirobek, yang tersisa merah putih. Betul? Itu motivasinya dari hadis ini. Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini dalam hadis Rasulullah dari Sauban ya. Anna Sauban hadasahu, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa ta'ti al-kanzain, dan Allah berikan padaku 2 pusaka. Rasulullah SAW menyebutkan wa'atani al-kanzain, Allah memberikan padaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku di akhir zaman, saya belum mulkuha mazawaliya minha, umatku akan sampai kekuasaannya nanti kepada apa yang Allah lipatkan untukku. Artinya dengan pusaka merah putih ini insya Allah umat Rasulullah akan siap menguasai kembali timur hingga ke barat dunia. Bapak Ibu jangan salah nih, Amerika sekarang sudah bentar lagi gulung tikar dan kebingungan dengan hutang yang menggunung, hutang Amerika paling besar ke Cina. Sebentar lagi Amerika shutdown. Tapi jangan sampai negara kita shutdown Bapak Ibu ya. Namun untuk menjaga kita tidak boleh berhenti, karena kita memang pasti akan mengalami juga. Dapat demikian, kita harus berjuang nampaknya. Kalau dulu para pendahulu kita melawan Belanda dan Jepang serta Inggris, sekali ini mungkin kita akan melawan bangsa yang satu ini, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah ya, bukan kata saya ya. Apa harus saya sampaikan? Saya sampaikan gak apa-apa, tapi tidak pakai mic ya. Rasulullah SAW sampaikan, dan ini merupakan tanda kiamat telah dekat kejadiannya. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigoral ayun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wajhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Kita paham siapa mereka? Berarti ini cara Allah menguji kelayakan kita sebagai pasukan yang ketiga. Layakkah kita menjadi pasukan yang ketiga, yang menjadi pasukan pembebas dunia nanti? Halo jamaah, hening sekali ini. Kemana ini? Serius banget Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kapankah kejadiannya itu Ustaz? Jawabannya nanti. Insya Allah saya sampai hari Kamis ya, hari Jumat. Ya, sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis, hari Jumat kami kembali ke Jawa Barat. Saya sudah sejak tanggal 17 Bapak Ibu meninggalkan istri dan anak-anak ya. Berarti saya sudah jablay berlipat-lipat ganda. Bu, kebayang gak Bu? Saya sudah jablay level 5. Ya, sampai teman-teman nawarin, Ustaz mau dicariin gak orang Dumai atau orang Duri? Boleh. Jangan bilang istri saya ya. Jangan bilang istri saya. Gimana Pak? Oh iya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya tunggu Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat peradaban para nabi dan rasul. Kita bahas Bapak Ibu ya. Waktu kita panjang Bapak Ibu? Sampai subuh? Saya tagih ya sampai subuh ya. Gak akan sampai subuh, paling jam 10 nanti banyak yang muntaber. Pastilah jam 10 pasti banyak yang muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Kemana ini jamaah nih, mundur satu-satu. Muntaber, gak akan muntaber nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa tanda-tanda yang tadi saya sampaikan. Tanda-tanda di mana peristiwa-peristiwa besar ini sepertinya akan banyak terjadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peradaban para nabi dan rasul. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, siapakah yang pertama kali Allah ciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Nabi? Yakin? Yakin Pak ya? Sekali lagi saya tanya, siapakah yang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam? Yakin?
Manusia pertama Nabi Adam. Yakin ya? Baik, luar biasa yakinnya. Ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam bertanya dulu pada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhtatu lak." Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar larangan-Mu. Engkau larang aku memetik dan memakan buah pohon kayu itu bersama Hawa. Aku petik dia, aku makan bersama Hawa. Aku langgar larangan-Mu ya Rabb. Tapi dari semua makanan dan buah-buahan yang ada di surga ini, cuma itu yang Kau larang aku memetiknya. Dan aku tidak keracunan ya Allah. Sampai hari ini aku masih sehat. Kenapa ya Allah? Jangan-jangan Engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Cerdas Nabi Adam. Maka apa kata jawaban dari Allah? Bal ini qad katabtuhu laka qabla walaktuka. Bahkan aku telah menetapkan Adam, kamu harus memetik dan memakannya sebelum aku menciptakan engkau. Nah, jadi memang Allah sudah menetapkan Nabi Adam harus memetik dan memakan buah pohon kayu itu agar ada alasan bagi Allah menurunkan Nabi Adam, Siti Hawa dan Ajazil atau iblis turun ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah pisang, ada pisang barangan tuh di jannah di surga ya, kulitnya itu dibuang di tengah jalan. Ketika berjalan bersama Siti Hawa lari-lari di surga, lupa itu nggak ngelihat kulit pisang, keinjek tuh kulit pisang sama Nabi Adam dan Siti Hawa, keplesetlah mereka, jatuhlah ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara itu. Harus ada alasan yang masuk di akal. Maka apa kata Nabi Adam? Fabima katabda alayya, karena Engkau telah menetapkan aku harus memetiknya ya Allah. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika akan bertobat, beliau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya pada Nabi Adam, "Min aina arafta Muhammadan?" Dari mana kamu tahu Muhammad? Afal khalaqta nura qabla an takhluqa samawati wal ard? Bukankah kau telah ciptakan cahayanya sebelum kau ciptakan langit dan bumi? Jadi Bapak Ibu, siapa manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Tadi yakin Nabi Adam. Adapun manusia yang lahir secara fisik pertama kali Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ya, bukan Pithecanthropus erectus, bukan Homo sapien, bukan ya, tapi Nabi Adam secara fisik. Lalu kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman kalau memang beliau adalah makhluk yang sejatinya pertama Allah ciptakan dari manusia? Lalu kenapa dilahirkan di akhir zaman? Bapak Ibu, innamal haya asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan hak dan batil. Betul? Betul Bapak Ibu? Berbicara pertarungan yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final adalah babak penentuan siapa yang terbaik dan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kalau itu penentuan pemenang dan yang kalah, berarti pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Akhir zaman adalah pertarungan antara hak dan batil, antara pasukan Allah dengan pasukan syaitan, hizbus syaitan. Maka Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, ya diturunkannya di babak final sebagai yang terbaik untuk membuktikan satu, kemuliaan beliau sebagai sebaik-baik makhluk Allah, kedua untuk membuktikan kehebatan Islam sebagai sistem ideologi. Ingat, Islam pasti menang. Yakin Islam menang? Hari ini musuh-musuh Islam sedang putus asa. Mereka hampir stres, frustasi Bapak Ibu. Sudah banyak cara Islam ini dijelek-jelekan, masih juga tetap ada. Sudah berbagai macam cara Islam agar mati, para ulama ditangkap dan dipenjara, Islam masih juga ada. Sudah banyak tokoh-tokoh yang mendiskreditkan Islam, tapi Islam tetap tegak. Mereka sedang berputus asa. Kenapa? Allah yang mereka hadapi kok. Ya, mereka lupa yang mereka hadapi ini Allah. Islam itu bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Ya. Upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dengan mulut-mulut mereka, lihat di medsos, lihat di televisi Bapak Ibu. Luar biasa, macam-macam banyak tokoh tuh, mulai dari buzzer RP, siapa lagi Bapak Ibu. Tapi Islam gak pernah padam.
Sungguh indah Allah ketika mengibaratkan propaganda mereka yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menghancurkan dan memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dan Allah Maha menyempurnakan cahaya Islam walaupun mereka membencinya. Sungguh indah ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Perumpamaan mereka, inna masaluhum innama yuriduna ayyatfi'u nurallahi biafwahihim kama yuriduna ayyutfi'u nurasyamsi biafwahihim. Perumpamaan mereka ingin memadamkan cahaya Islam ibarat mereka ingin memadamkan cahaya matahari. Woi, sebentar lagi matahari terbit, ayo ngumpul semuanya. Ngumpul itu para besar RP dari seluruh dunia. Sebentar lagi matahari terbit. Ketika aku ucapkan 1, 2, 3 sampai hitungan 3, tiup bareng-bareng. 1, 2, 3. Mati tidak cahaya matahari? Mati tidak? Seperti itulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam. Betul? Allahu Akbar. Fisik bisa dihancurkan, ya, nama bisa mereka hancurkan, tapi keyakinan kami tidak akan pernah hilang. Betul Bapak Ibu? Allahu Akbar. Jadi yakin Bapak Ibu ya, jangan putus asa ya. Sebentar lagi nih mereka akan melakukan reuni di akhir bulan ini. Betul? Jangan lupa nih, saya tanya Bapak Ibu, apakah Indonesia sudah merdeka? Yakin Indonesia sudah merdeka? Mana nih jamaah? Kemana? Ketika VOC hengkang dari Indonesia, jejaknya ada 2 jejaknya sampai sekarang masih ada. Ya, ketika VOC hengkang dari Indonesia, 2 jejaknya masih ada di Indonesia sampai hari ini. Yang pertama Vrijmetseraried. Vrijmetseraried itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya Freemasonry. Siapa Freemasonry? Ya, pasukan yang dulu menjadi tukang batu, mason, diperbudak oleh Firaun membangun piramida. Tapi ketika Firaun tenggelam, mereka tetap jadi tukang batu, tapi tukang batu yang merdeka. Merdeka bahasa Inggrisnya apa? Freemasonry, tukang batu yang merdeka. Satu. Yang kedua, ISDV, Indische Socialistische Vereniging, Demokratische Vereniging, ISDV. Itu adalah partai komunis Belanda yang haluannya ekstrim, komunis sosialis ekstrim yang didirikan oleh Hans Nevlid. Belanda, kolonial Belanda merasa terganggu dengan keberadaan mereka di Indonesia. Ditangkap, dihukum mati di Belanda. Ada pelanjutnya, ada Musso, ada Aidit. Sampai sekarang, hilang tidak mereka? Nah, jadi gimana? Udah merdeka kita? Jadi merdekanya jemaah. Itu Bapak Ibu. Baik, Nabi Adam alaihissalam, beliau dilahirkan, diturunkan ke dunia di tahun ini. Jadi Nabi Adam turun ke sini perkiraan beberapa kitab. Ada beberapa kitab yang saya kaji. Pertama dalam kitab Sirah Nabawiyah, yang kedua Sirah Qisasul Anbiya wal Mursalin, karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, ada juga Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian juga ada kitab Al-Atlasut Tarhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syami bin Abdul Al-Maklus. Lalu saya simpulkan, saya gabungkan, Nabi Adam diperkirakan di dunia turun itu di Hindustan, di Himalaya di tahun ini. Jadi peradaban manusia belum sampai angka 8.000 tahun Bapak Ibu ya. Dan Nabi Nuh diturunkan di tahun ini. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris bukan Rasul, Nabi Syed bukan Rasul. Karena di zaman mereka manusia masih menyembah Allah. Manusia menyembah selain Allah di zaman Nabi Nuh. Dia diutus di usia 480 tahun menjadi Nabi dan Rasul yang pertama. 120 tahun sampai usia 600 tahun dakwah, hanya sedikit yang beriman. Di usia beliau 600 tahun terjadi banjir bah yang menghabiskan semua umat manusia, menyisakan manusia yang ada di kapal ya. Anaknya tinggal tersisa 3. Abir wafat bersama ibunya sebelum Abir meninggal sebelum terjadinya banjir bah. Ibunya wafat bersama Kan'an karena tidak beriman. Nah, yang tersisa 3 anak laki-laki. Yafis mengembara ke atas melahirkan Eropa dan Kazakhstan dan Balkan. Syam turun ke bawah melahirkan Palestina, Suriah, Lebanon dan
Jordania atau bangsa Arab, Semitis. Dan yang ke paling bawah Ham, turun ke bawah lagi, melahirkan Mesir dan Afrika. Lah kita turunan siapa, Ustaz? Tidak disebut, kita sedih. Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Pertama Siti Sarah, kedua Siti Hajar. Bapak istrinya berapa? Cukup 1, Pak, jangan nambah-nambah ya. Cukup 1 aja, Pak. 1 di Bandung, 1 di Duri, 1 di dalam satu riwayat, tapi ceritanya Israiliyat. Israiliyat itu artinya bersumber dari Bani Israel. Tidak bisa menjadi ketentuan hukum karena mereka suka berdusta. Kalau kita katakan benar, takut dusta. Kalau kita dustakan, takut benar. Maka dikatakan itu wacana saja. Nah, berdasarkan wacana Israiliyat ini, ternyata Nabi Ibrahim itu menikah lagi setelah wafat Sarah dan Hajar, yaitu menikah dengan istri yang ketiga, Kunturo binti Yukton al-Kan'aniyah. Dalam sejarah namanya dikenal dengan nama Siti Kentura. Kira-kira dari mana? Dari Pulau Jawa. Nah, kita ini kemungkinan keturunan dari istri ketiga, Kunturo binti Yukton al-Kan'aniyah. Tapi saya masih meneliti sejarah ini, Bapak Ibu. Tapi menarik kalau saya teliti, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Allah utus di tahun ini. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam dari Lewi. Nabi Yakub punya istri 4. Nah, ini silsilah Nabi Yakub. Nabi Yakub cucu Nabi Ibrahim. Ya, cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya kakak kembar. Dia beliau kembar bersama kakaknya. Ya, Al-Ais. Nah, ini silsilah Nabi Yakub. Nah, silsilah Nabi Yakub dari Siti Hajar punya Nabi Ismail. 14 tahun kemudian Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak menikah dengan Ribta binti Batwail dari Fadan Aram, melahirkan Al-Ais, kembar dengan Nabi Yakub. Melakukan perjalanan di malam hari Isra karena Allah, Eli, jadi Israeli gelarnya. Beliau menikah dengan Ya'la, kemudian 8 tahun berikutnya nikah dengan adiknya Rahil. Lalu masing-masing dikasih pembantu kahit, 1 kahit untuk Ya'la, 1 kahit untuk Rahil. Ya, merasa canggung ada orang yang bukan mahram, ada perempuan bukan mahram, ditikah tuh dua-duanya. Luar biasa enaknya Nabi Yakub. Berangkat ke Fadan Aram, Jablay, jomblo. Ya, tidak punya istri. Ulang 4 istrinya tuh, Bang Rizky. Nabi Yakub ini luar biasa, Bang Rizky. Ketika melaksanakan perintah Allah, berangkat jomblo, pulang 4 istrinya. Saya doakan baik istri seperti Nabi Yakub. Ini belum menikah, Bapak Ibu. Amin. Sudah diaminkan sama bapak-bapak. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam dari 4 istrinya ini melahirkan 12 anak laki-laki yang disebut dengan Isna Asra Qabail atau 12 dinasti Yahudi. Dari Ya'la melahirkan 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Syamun, ada Lewi. Nah, dari Lewi turun ke bawah melahirkan Nabi Musa AS. Dari Yahuda melahirkan bangsa Yahudi. Dari Rahil, cinta pertamanya, melahirkan 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ketika mereka masih kecil, Nabi Yusuf dan Benyamin, Rahil meninggal dunia. Maka sedih luar biasa. Rahil itu cinta pertamanya. Maka tumpah kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin yang masih kecil, dipandang oleh kakak-kakaknya sebagai pilih kasih. Maka Nabi Yusuf selalu dijailin, dibully habis-habisan. Ya, dari kahit Ya'la, Balha melahirkan Zad dan Asir. Dari kahit Rahil, Zulfa melahirkan 2, Dan dan Naftali. Baik Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Nah, Nabi Musa Allah utus untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun laknatullah alaihim. Ini perjalanan kami ke Mesir bersama jamaah. Bapak Ibu yang mau berangkat ke Palestina, insya Allah kita akan kajian di negeri para nabi. Kami sejak 2016 sudah membuka studi peradaban. Jadi kami tidak hanya kajian di Indonesia, langsung di titik para nabi Allah utus ya. Ini perjalanan kita ke Mesir Bapak Ibu. Ini 2020 Bapak Ibu. Ini Laut Merah, tempat tenggelamnya Firaun. Ini patung anak sapi nih yang disembah oleh Bani Israel, yang disesatkan oleh Samiri. Ketika Nabi Musa AS ke Tur Sinai sebelah sini, di sini kaumnya dipimpin oleh Harun, ternyata disesatkan oleh Samiri. Samiri di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa Yudas Iskariot. Dan bagi kita Dajjal.
Itulah Dajjal. Samiri di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Yudas Iskariot, di zaman kita Dajjal. Iya. Ini patung anak sapinya nih Bapak Ibu. Nah, ini kepalanya, ini matanya, ini kedua kakinya, dan ini mengeluarkan suara. Ini ekornya. Dia mengeluarkan suara, "Aku adalah Tuhannya Musa. Musa telah lupa kepadaku." Oke, Bapak Ibu. Inilah lembah tua. Nah, Bukit Sinai, Nabi Musa saat itu berada di ini. Kalau kita jalan ke sini terlihat bukit. Nah, di situ ada masjid Tur, masjid keempat yang tidak akan didatangi Dajjal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika Dajjal keluar nanti di muka bumi di akhir zaman, tidak ada tanah sejengkal pun melainkan Dajjal akan memasukinya. Berarti Dajjal akan sampai ke Duri nih Bapak Ibu. Bu, kalau Dajjal datang ke Duri mau diapain Bu? Mau dikasih kue, kasih kopi Bu? Manusia akan tertipu oleh sihirnya Dajjal. Kok bisa Ustaz? Nah, baik, sebentar saya cerita dulu Bapak Ibu. Dari hadis Abu Umamah. Ini mohon maaf saya kesana kemari Bapak Ibu ya, biar materinya semuanya nyampe. Karena tadi udah dipesan sama Pak Haji, Ustaz akhir zaman juga bahas, boleh ya. Tadinya saya mau bahas tentang Indonesia Bapak Ibu. Oke. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal nanti akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Sekali lagi, 3 tahun sebelum Dajjal muncul akan ada 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, zaman yang sulit. Fiha jau'un syadid, saat itu kalian akan ditimpa kelaparan yang sangat luar biasa. Kelaparan nanti Bapak Ibu di mana-mana. Nanti banyak manusia di seluruh dunia mati karena kelaparan. Wa fi sanatil ula amrallahu as-sama an tahbita sulusa matiha wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan ke langit untuk menahan sepertiga airnya. Ya sama isib bulan matar indaka sulusa. Hei langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Maka setahun sepertiga hujan tidak turun. Nah, ini udah jarang hujan. Masih hujan tiap hari. Gerimis, hati-hati itu, udah sepertiganya dikurangi. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nanti gagal panen mulai terjadi, paceklik terjadi. Yang kedua kata Rasulullah, fi sanatis tsaniyah, di tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Makin merajalelalah kelaparan di seluruh dunia. Mulai negara-negara yang banyak makanan menahan batas-batasnya, jangan sampai negara yang kelaparan masuk ke negaranya, bahkan terjadi perang manusia demi makanan. Ya, kebayang nanti chaosnya luar biasa Bapak Ibu menjelang kemunculan Dajjal. Inilah fitnah Dajjal. Wa fi sanatis salisah, dan di tahun yang ketiga, ya'murullahu as-sama an tahbisa kullal matara indaha fala tuqtiru qutratun minas sama fi tilkas sanah. Allah perintahkan langit menahan semua airnya, maka tidak ada setetes pun hujan selama setahun. Hitung ya, kalau nanti 3 bulan nggak ada hujan, sepertiganya itu. 6 bulan, 8 bulan atau 9 bulan nggak ada hujan, 2/3. 12 bulan, 1 tahun gak setetes pun. Nah, itu tahun dimana Dajjal muncul. Di tahun ketiga inilah kiamat teknologi terjadi, di mana Allah mencabut teknologi dari muka bumi. Karena Dajjal muncul ketika teknologi sudah tidak ada lagi di muka bumi. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, Suma'atum ila ma bada'atum, Suma'atum ila ma bada'atum, Suma'atum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Biduni teknologi, tanpa teknologi. Biduni raqiz, tanpa teknologi IT. Kapal tidak akan terbang, mobil tidak akan maju, listrik tidak ada. Kemudian apa lagi? Ya'ti qauman katsirun minhum matu bisababi hadzal ju'. Datang Dajjal pada satu kaum yang banyak mati karena kelaparan. Maka Dajjal berkata pada kaum itu, "Ma tahjuna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? "Nahnu nahtaju tahaman katsirun minna hum usratuna." Mata bisa babi hadal jutuh, itu kuburan saudara kami mati karena kelaparan. Kami berharap Tuhan kami menurunkan makanan dari langit agar kami bisa makan. In astati'u uqaddimu lakum ta'aman ma sa'tutini. Jika aku bisa membawakan makanan untuk kalian, kalian mau ngasih apa untuk saya? Kata Dajjal.
intastati an ta'tina tu'aman lana nasjuda laka rabban lana. Jika engkau bisa memberikan makanan untuk kami, kami akan menyembah engkau sebagai Tuhan kami. Maka Dajjal perintahkan, aina mat'amukum, mana tempat makanan kalian? Dikeluarkan tuh semua tempat makanan. Ada yang mengeluarkan baskom, boboko, tolombong, katel, magicom dan segala macamnya. Maka Dajjal menggerakkan tangannya di atas tempat makanan tadi. Maka dalam waktu singkat makanan muncul, mereka mencicipinya, betul lezat. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal. Paling banyak di antara mereka adalah kaum wanita. Kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang kering kerontang, pada dulunya hijau luar biasa, kering. Mereka meminta kepada Dajjal, jika engkau bisa menurunkan hujan, intastati an tunazzala ma'am minas sama nasjudu laka rabban lana. Jika engkau bisa menurunkan hujan untuk kami, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, dia kumpulkan awan hitam persis di atas kaum itu. Setelah awan hitam itu berkumpul di atas kaum itu, Dajjal hanya menjentikan kedua jarinya. Ya sahab, anzil kulal matara indak, anzil. Turunkan hai awan semua airmu. Maka hujan deras menimpa kaum tadi, sukaria tuh kaum tadi. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, paling banyak kaum wanita. Ustadz, kok wanita-wanita lagi Ustadz? Emang laki-lakinya nggak ada? Memang jarang bu laki-lakinya, 1:50. Lah kemana Ustadz laki-lakinya? Kan sebelumnya perang dan perang Bapak Ibu. Habis kaum laki-laki. Emang perangnya kayak gimana Ibu? Ustaz? Nah, perangnya kayak gini Ibu. Ini hanya gambaran saja. Silakan Bapak Ibu bayangkan berapa laki-laki atau berapa manusia yang tersisa ketika perang dunianya seperti ini. Ini yang perang yang saya khawatirkan. Ya, terutama di Asia Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa diikuti? Apa saya tidak mencelak-mencelok ke sana kemari? Tidak ya? Bapak Ibu tidak pusing? Nah inilah akhir zaman Bu. Terlalu banyak fitnah yang harus saya sentuh. Bahas ini kesentuh. Yang ingin saya bahas ini nyala. Jadi terus ke sana kemari, nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Lanjut? Masya Allah, semangat banget ini. Ya, baik Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Oh, perang. Saya khawatir kita tidak bisa Bapak Ibu menghadapinya. 1:50 betul Pak. Ini kemungkinan perang terakhir menggunakan teknologi Bapak Ibu. Ini yang menyusun adalah Ustaz Denny Abdurrahman, Denny Abdul Halim Bapak Ibu. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah menangkan atas kalian, untuk kalian atasnya. Ternyata perang pertama nanti ketika Imam Mahdi datang, bukan perang melawan Israel, bukan perang melawan Amerika dan Rusia atau Cina, tapi justru memerangi raja-raja Arab yang munafik. Maka dibersihkan dulu jazirah Arab dari kemunafikan. Kemudian perang yang berikutnya juga Rasulullah sabdakan akan terjadi perang yang sangat dahsyat di bumi Irak, di dunia. Dari 100 orang hanya satu yang selamat. Per 100 orang hanya satu yang selamat. 99 mati. Ya. Sehingga yang 99 ini berkata, la'ali dzalikal wahid. Aduhai kiranya akulah satu orang yang selamat itu. Kemudian summa tagzunal faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan perang melawan Persia dan kalian akan dimenangkan Allah untuknya. Summa tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Eropa, Rum, Romawi, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menangkan atas kalian. Ketika perang melawan Romawi, Turki hancur. Turki hancur. Berapa jumlah pasukan Romawi? Rasulullah sebutkan hum yastarikuna tahta samanina rayah. Mereka bergabung dalam 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Bani Rum saat itu? Pasukannya 960.000 orang, Mbak. 80 bendera. NATO benderanya berapa anggotanya? 80. Apakah nanti NATO akan menyerang Turki, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Erdogan akan hancur negaranya? Pastinya. Apakah di zaman Erdogan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sekarang Erdogan pun sedang diberitakan sedang berhadapan dengan ini fitnah Bapak Ibu. Saya khawatir ini adu domba ini. Dua kekuatan Islam diadu domba. Rasulullah bersabda, ketika kalian mengalahkan Romawi, maka kalian akan kembali membebaskan Konstantinopel.
antara pembebasan Konstantinopel dengan turunnya Dajjal hanya 6-7 bulan saja. Ketika nanti Turki dikuasai kembali, maka saat itu jarak dari kalian bebaskan Konstantinopel dengan munculnya Dajjal itu hanya 6-7 bulan saja. Terbayang Bapak Ibu dahsyatnya. Nah, ini perangnya seperti ini. Ini beberapa catatan beliau bersama kami ketika itu. Ini kami bahas pertama kali di Kalimantan Bapak Ibu, di Balikpapan. Beberapa kepala negara ini, negara adidaya blok barat, sempat membuat beberapa pernyataan yang bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Ini beberapa fakta geopolitik yang bisa menjadi penyebab terjadinya perang asimetris Bapak Ibu ya. Kita percepat, ini hanya analisa saja. Ketika perang melawan Bani Rom, sebelum ketika pembebasan Konstantinopel, itu bisa jadi teknologi masih ada. Dan itu perang nuklir yang terakhir berada di muka bumi. Setelah perang nuklir itu, maka teknologi hilang dari muka bumi. Ya, teknologi hilang dari muka bumi Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah Dajjal muncul. Teknologi adalah ruh bagi umat manusia milenial, betul? Apapun hatta identitas saja itu dengan teknologi informasi IT itu. Maka ketika teknologi hilang separuh umat manusia nyawanya. Contohnya apa ini Bapak Ibu? Ini tanda kiamat telah dekat nih yang kita genggam ini. Betul kah Ustaz? Ya betul. Rasulullah SAW sempat bersabda, "Ala inna min asyrati sa'ah." 3 kali Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna min asyrati sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi anturfa'al asrar wa tudhal ahyar. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya, munculnya manusia-manusia yang terburuk memimpin dunia. Wa tudhal akhyar, orang-orang terbaik mulia di dunia disingkirkan. Sudah terjadi belum? Seolah tidak ada tempat bagi orang mulia, orang terbaik, orang ahli, diam menjadi pemimpin. Mereka tempatnya di penjara. Sudah terjadi di mana? Di Duri. Ala inna min asrotisah. Yang kedua kata Rasulullah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi antuk bahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata yang buruk dan caci maki, tapi mereka menyia-nyiakan amal untuk bekal mereka di akhirat. Lihat medsos banyak dengan kata-kata caci makian. Habis ulama dicaci maki, Allah yang giliran Allah yang dicaci maki, betul? Maka habis tuh dia di penjara, disiksa ya. Alhamdulillah, mewakili kita tuh. Harusnya kita yang melakukan itu, betul? Sudah terjadi di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ala inna min asyrati sa'ah antus selalu masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat adalah dibacanya masnah, tapi susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa masnah itu? Ma kutiba siwa kitab Allah, sesuatu yang ditulis selain kitab Allah dan paling banyak dibaca manusia selain Quran. Jujur, mana yang paling banyak kita genggam? Gadget apa Al-Quran? Halo? Gadget apa mushaf Quran? Ah, itu kan tuh udah jujur tuh. Fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Susah dicari orang yang merubahnya. Mau dirubah gimana lawang ini kebutuhan kita, betul? Saya nggak sampai ke sini kalau nggak pakai ini kan. Tadi udah calling-callingan dengan siapapun Bapak Ibu. Kita butuh. Nah, nanti ketika teknologi dicabut, ini hilang Bapak Ibu. Manusia kehilangan separuh nyawanya. Nggak punya kuota parkir miskol Bapak Ibu. Maka Dajjal hadir dengan kemampuan sihirnya menggantikan teknologi yang hilang. Maka bukannya lari, manusia justru akan menghampiri Dajjal karena butuh dengan sihirnya Dajjal. Allahu Akbar. Itu nanti ketika Dajjal muncul. Maka peristiwa ini barangkali akan menjadi salah satu tanda terakhir teknologi berada di muka bumi. Seperti apa perangnya? Berangkat dari Perang Dunia Kedua, catatan dari Perang Dunia Kedua, tetap perang asimetris ini masih melibatkan dua blok barat dengan ideologi kapitalismenya. Amerika sepertinya tidak lagi menjadi ikon bagi kapitalisme barat, dan juga negara conquer power di blok timur yang berhaluan sosialis komunis.
Ya, saya tidak melihat Indonesia di sini Bapak Ibu. Indonesia di mana ini? Non-blok Bapak Ibu ya? Wah, betul jawabannya, pintar cerdas. Non-blok. Non-blok atau sudah tidak ada? Sudah berubah nama menjadi Indo. Ah, itu ya. Saya nggak bilang ya, bukan saya. Bapak Ibu, jika terjadi perang dunia ketiga dan teknologi nuklir digunakan yang terdahsyat Bapak Ibu, saya tidak dapat membayangkan. Ini gambaran perang nuklir, dan ini pemicu, bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dimulai dari serampahnya pemimpin negara adidaya ini. Demi Allah, Jerusalem as the capital. Allah spontan pernyataan Donald Trump memicu kemarahan negara-negara Arab sehingga mereka bersekutu. Dan ini beberapa catatan dari Perang Dunia Kedua, kemudian dipersepsikan dari panasnya geopolitik dan peningkatan kekuatan kristalisi kekuatan militer negara-negara, baik blok barat atau blok timur. Peristiwa ini menyebabkan manusia masuk pada hukum rimba yang terkuat, dia akan menjadi raja, penguasa dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, maka agama sudah banyak ditinggalkan. Pada saat itu manusia betul-betul akan menghambakan diri pada kekuasaan dan siapa yang berkuasa. Namun sangat disayangkan, penguasa yang saat itu datang yang muncul adalah penguasa yang zalim, kata Rasulullah. Pada saat itu justru penguasa yang mereka harapkan menyelamatkan mereka, yang diharapkan menjadi pengganti Tuhan yang hilang dari keyakinan mereka, justru mereka mendapati penguasanya zalim bagaikan singa. Itu kata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan, saya tiara ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, ru'asauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzara'uhum kadhi'ab, para menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, dan para penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sairun nas kal agnam, dan kebanyakan manusia bagaikan domba. Fa kaifa ya'ishul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana bisa domba hidup di tengah singa, serigala dan anjing? Boleh saya bahas Bapak Ibu? Boleh tidak Bapak Ibu? Nggak akan ada yang tersinggung. Sekali lagi Bapak, di zaman perang seperti ini manusia sudah kehilangan keyakinannya, agama apapun kecuali umat Islam. Karena Allah tidak hilang dengan peristiwa ini, tapi Tuhan-Tuhan selain Allah hilang, hancur. Maka manusia berharap kepada mereka yang berkuasa paling kuat saat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Justru mereka yang diharapkan menjadi tempat bergantung adalah bagaikan singa. Apa yang kita kenal dari singa? Bapak Ibu, apa yang kita kenal dari singa? Ada julukan bagi singa apa? Raja hutan. Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap jadi rajanya. Betul? Mau ada pemilu, mau tidak ada di hutan, singa tetap rajanya. Dan singa ketika menjadi raja, apakah karena dia menjadi orang karena dia singa itu paling adil, karena dia benar, atau karena dia bijaksana? Bukan. Singa menjadi raja di hutan karena paling kuat. Betul? Karena dia paling kuat, maka dia menjadi raja hutan. Maka apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda? Apa yang terjadi? Bu, ketika singa bertemu dengan kuda, apa yang terjadi, Bu? Kuda dimakan sama singa, padahal kuda rakyat hutan. Betul? Waalaikumsalam. Ketika singa bertemu dengan rusa, rusa dimakan, padahal rusa rakyatnya. Inilah ketika singa menjadi raja di hutan, habis rakyatnya dimakan. Akan datang kata Rasulullah satu zaman pada umatku, pemimpin mereka memakan rakyatnya. Sudah terjadi belum? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, wa muzarauhum kaziab, menterinya bagaikan serigala. Serigala tidak sekuat singa, karena badannya fisiknya kecil, lebih kecil dari singa, betul? Tapi lebih rakus, gak kalah rakus dari singa. Makanya saking rakusnya dia gak mau jauh dari istana singa, karena tahu kalau singa itu banyak dagingnya, maka kumpullah serigala di istana singa. Supaya singa demen sama serigala, laporannya ABS terus, asal bapak senang, asal bapak senang, gitu ya. Tapi ketika serigala berada di hutan, tidak sekuat singa. Maka betapapun yang di depan ada gerombolan
domba tidak berani seperti singa menerkam langsung, tidak, karena fisiknya kecil, takut ditanduk. Maka dia main strategi. Serigala main strategi, nyamar dia menjadi domba. Maka muncul istilah serigala berbulu domba. Ini serigala banyak proyek nih. Kata singa, bangun infrastruktur, cepat, bangun jalan ini, dana nggak ada. Tuh domba punya dana haji dan dana umroh. Maka nyamar tuh serigala jadi domba, pakai kerudung tuh. Bisa diterima sama domba. Maka diambillah dana haji dan dana umroh dana wakafnya domba untuk membangun infrastruktur. Maka berubah segalanya menjadi syariah. Pakai kerudung tuh serigala. Sudah terjadi di negeri entah berantah. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, maka para penegak hukumnya bagaikan anjing, kata Rasulullah SAW. Wa qudatuhum kal kilab, dan penegak hukumnya bagaikan anjing. Di zaman setelah ini Bapak Ibu lebih dahsyat lagi. Yang namanya anjing suka sama daging. Maka jika ada orang rajin ngasih daging sama anjing, nurut tuh apapun yang dikatakan oleh orang tadi. Maka jadilah anjing dipelihara sebagai penjaga rumah, betul? Rumahnya indah, datang ke sana yang nyambut anjing, bukan orangnya yang punya rumah. Dan celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah, Bapak Ibu, anjing itu tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betul? Bisa anjing membedakan, oh ini tamu nggak akan saya gonggong, oh ini maling saya gonggong, enggak kan? Yang penting bawa daging. Yang penting ngasih daging. Tapi walaupun yang datang maling karena ngasih daging, diam tuh anjing sibuk makan daging. Malingnya masuk ke rumah, emasnya dicuri, nikelnya dicuri, migasnya dicuri, sampai nomor KTP domba pun dicuri. Sadar tidak Bapak Ibu? Itu. Para penegak hukumnya bagaikan anjing, kata Rasulullah. Dia hanya nurut dengan daging. Tidak bisa diajak bicara benar salah, tidak bisa diajak bicara dengan akal sehat, tidak bisa diajak bicara tentang hati nurani, tidak bisa diajak bicara tentang arti nyawa manusia. Yang ada daging dan daging. Allahu Akbar. Jangan harap kita bisa meminta keadilan kepada anjing, karena dia tidak akan pernah bicara keadilan. Yang akan dia bicarakan, berapa banyak daging yang kau berikan untukku, kata anjing. Itulah kata Rasulullah, para penegak hukumnya bagaikan anjing. Sudah terjadi ulang Bapak Ibu. Ini akhir zaman, kata Rasulullah. Fasyairun nas kal aghnam, maka rakyatnya umat manusia saat itu bagaikan domba. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba ucapkan? Apa Bapak Ibu, ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba teriakan? Jamaah, oi jamaah. Masih ada ini? Kok hening sekali Bapak Ibu? Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba suarakan? Ya, persis tuh. Dibawa ke padang rumput, dibawa ke kandang, dibawa ke pasar domba, itu golok sudah di leher, pasrah kan? Itulah dunia, kata Rasulullah. Akhir zaman sudah terjadi. Allahu Akbar, subhanallah, maha suci Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang tidak pernah berdusta. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, ketika saya membahas ini disebutnya cocok logi. Yasuddunan nasa an sabilillah. Itulah orang-orang yang wajah orang-orang yang menghalang-halangi manusia. Begitulah cara mereka yang efektif, ya, menggunakan mulut orang-orang munafik, orang kafir dan orang musyrik, menggunakan mulut-mulut orang munafik untuk menjauhkan umat Islam dari ulamanya. Setelah jauh dari ulama, jauh dari Rasulnya, dari sunnah. Setelah jauh dari sunnah, maka jauh dari Quran. Bukan sunnah Rasul, tapi sunnah para ulama yang diambil. Ulama pun ulama yang dibayar dekat dengan penguasa. Betul Bapak Ibu? Dan jangan salah, orang munafik seperti ini lebih soleh daripada kita, lebih takwa daripada kita, lebih hebat ibadahnya daripada kita. Kembali, ini tanda akhir zaman. Munculnya kaum munafikun seperti ini, itu tanda akhir zaman. Telah dekat dengan hari kiamat. Makin banyak nih data dan hadis yang saya bahas. Lanjut.
Nggak akan ada yang tersinggung. Kalau ada yang mutabir tersinggung tuh. Yakhruju fi akhir zaman qauman, akan keluar di akhir zaman satu kaum. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan minder dengan salat kalian ketika mereka melihat mereka salat. Hebat salat mereka, paling sunnah ibadah mereka. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, seolah-olah Quran turun untuk mereka. Wa tahkiruna a'malakum wa a'malihim, dan kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka. Aduh, nggak ada duanya. Paling Quran sunnah deh kayaknya. Yang lain ahlul bid'ah kayaknya. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din kama yamrukus sahamu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam, sekali lagi, mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Itulah gambaran lepasnya Islam dari leher mereka, seperti anak panah yang melejit lepas dari busurnya menembus bidikannya. Balik lagi tidak? Mereka keluar dari Islam, tidak balik lagi, artinya murtad dari agama Islam. Tapi mereka, kata Rasulullah, hebat ibadahnya, hebat sholatnya, hebat kajiannya, banyak pengikutnya, ulamanya pun lulusan sebelah sana. Dahsyat, punya stasiun televisi lagi. Sekali kajian ribuan pengikutnya. Tapi nggak mau hadir di kajian kita karena kata mereka haram hukumnya bermajelis dengan ahlul bid'ah. Ada ustadz yang ngisi di kajian orang ahlul bid'ah, ditahzir habis-habisan. Itu tanda akhir zaman. Mereka munculnya di akhir zaman, betul? Zaman bapak-bapak kecil ada nggak mereka? Nah, ini tanda akhir zaman. Hati-hati, jangan kagum sama mereka. Ada orang kayak gini di zaman Rasulullah, ada. Bukan banyak yang kesabet ya Bapak Ibu ya. Inilah akhir zaman, geopolitik apapun tersentuh oleh fitnah akhir zaman. Baik, setelah ini saya membahas Palestina. Boleh Bapak Ibu sekalian? Kita jalan-jalan ke Palestina sedikit Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita ke Palestina, ini ada sesuatu ya. Mudah-mudahan kita tidak kagum ya, karena beberapa puluh kilometer dari sini ada pusat terbesar di Indonesia nih, kelompok yang satu ini. Dan itu di provinsi ini. Halo, di provinsi ini kan? Ada seorang laki-laki di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, yang para sahabat kagum. Ketika sholat, aduh bagus sekali sholat ini, kayaknya paling sunnah nih sholatnya. Bro, sholat kita mah gak ada apa-apanya ya, betul, hebat. Ketika baca Quran luar biasa. Dan ketika menjelaskan Quran dahsyat luar biasa. Ketika bicara Islam dahsyat luar biasa. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Lau kana nabiyyun ba'da Rasulillah lakana huwa nabiyyuh." Andai kan ada nabi setelah Rasulullah, pastilah dia nabinya, pastilah dia orangnya. Lalu mereka cerita sama Rasulullah SAW. Rasul penasaran, mana orang yang kalian kagum kepadanya? Ha huwa ya Rasulullah alladzi yusalli. Tuh yang sedang salat ya Rasulullah. Hadzal ladzi ta'jabuna bih. Ini kalian yang laki-laki, inilah laki-laki yang kalian kagum padanya. Iya ya Rasulullah, coba lihat, hebat kan? Coba lihat bacaan Qurannya. Dahsyat ya Rasulullah. Kalau ada nabi lagi setelah Anda, mungkin dia orangnya. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, demi Allah aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat bekas tamparan setan di mukanya. Orang ini, kata para ulama, adalah orang yang bikin Allah murka, iblis kecewa. Allah murka, iblis kecewa, karena setengah-setengah. Ada untungnya nggak Allah murka, iblis kecewa? Ada untungnya Allah murka, iblis kecewa? Dia bukan ilham, laisa bikram, innahu laisa bikram. Dia bukan orang mulia. Yang aku lihat bekas tamparan setan di wajahnya. Iblis kecewa sama dia, maka digampar dia sama iblis. Allah sudah jelas murka sama dia, karena setengah-setengah mengikuti iblis.
Saya butuh 2 jam untuk membahas siapa mereka. Di Bandung saya bahas 3 pertemuan Bapak Ibu tentang kelompok yang satu ini. Maka hati-hati, jangan kagum kepada mereka, jangan sedikit pun kagum kepada mereka. Hati-hati, inilah fitnah akhir zaman. Tertipu kita oleh mata penglihatan kita. Para sahabat aja ketipu kok, apalagi kita, betul? Para sahabat kagum sama dia, apalagi kita. Maka jangan ikut-ikutan. Beragama itu bukan ikut-ikutan, tapi lihat apa yang dikatakannya sesuai tidak dengan Quran Sunnah. Tapi Ustaz, mereka juga sesuai Quran Sunnah. Kata siapa sesuai dengan Quran Sunnah? Hadir, nanti kita bahas satu titik, kita bahas khusus mereka. Bisa? Boleh? Tapi ini harus lebih intensif, harus tertutup Bapak Ibu. Takut mereka dengar, nanti kesinggung mereka. Kata Rasulullah, demi Allah umatku di akhir zaman akan menderita oleh orang seperti ini. Kalau Bapak Ibu lanjutkan baca hadisnya, ngeri Bapak Ibu. Fa aina malakitumuhum faqtuluhum fa inna qatlakum iyahum ajrun 'indallah yaumal qiyamah. Dimanapun kamu bertemu dengan mereka, perangi mereka, pahala di sisi Allah bagi yang membunuh mereka. Ada seseorang keturunan keluaran Mesir Bapak Ibu, pulang dari Mesir kok ceramahnya Masya Allah. Bapak Ibu yang mau tahu ahli neraka tuh yang ada di luar masjid ini tuh, yang celananya menutup mata kaki tuh. Oh, orang-orang yang tidak berjenggot, laki-laki yang tidak berjenggot, itu ahli neraka tuh. Allahu Akbar, kok kayak gitu? Seolah-olah mereka sudah punya kunci surga. Luar biasa. Kok kehilangan adab ya ahli surga teh? Tidak ada adabnya Bapak Ibu. Mana adabnya? Tidak sadar mereka diciptakan oleh barat untuk mengadu domba umat Islam. Betul kan? Umat Islam terpecah belah dengan keberadaan mereka. Maka tidak salah kata Rasulullah, umatku di akhir zaman akan menderita oleh tangan-tangan orang seperti mereka. Hati-hati, jangan kagum dan jangan lihat ketika banyak pengikutnya. Agama bukan karena kebanyakan orang. Wa in tuti aksara man fil ar yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila zan wa inhum illa yahrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang, hebat banyakan kajiannya, saya ikut itu, habis di doktrin, mereka hanya mengikuti meraba-raba saja Bapak Ibu. Saya ingin membahas lebih dalam, tapi mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Zionis Yahudi sedang bergembira. Kenapa demikian? Ini pertemuan Benyamin Netanyahu ketika dia dulu menjadi pejabat Perdana Menteri pertama. Ini pertemuan dengan Rabi Yahudi. Ini pesan Rabi Yahudi yang harus dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Bapak Ibu, sekarang hari ini Yahudi sedang bergembira Bapak Ibu. Plus ketika mereka di puncak kegembiraannya, bangkit, mereka jadi terancam, hampir hilang kegembiraan mereka. Ini yang menyebab mereka bergembira. Kenapa mereka mengatakan Mesayah tapi belum juga datang? Karena istananya belum ada. Mesayah raja mereka. Lah mau datang gimana? Istananya belum ada, ya, singgasananya belum ada. Makanya lakukan percepatan, bangun istananya. Istana mana Ustaz? Nah, ini istananya Bapak Ibu. Jadi mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama dan akan mereka hancurkan. Ketika kiblat kita yang pertama hancur, nah ini kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Ketika kiblat kita yang pertama ini hancur, maka akan mereka ganti dengan Haikal Solomon, istana Mesayah, raja mereka. Mesayah bagi Yahudi, bagi kita, itu dia. Dan ini istana yang akan mereka bangun dari kehancuran istana raja, dari kehancuran Masjidil Aqsa. Ini istana yang akan mereka bangun. Seperti ini salah satu maketnya. Dan jika istana mereka bangun berdiri ini, maka mereka menang, para nabi dan rasul kalah. Inilah yang mereka sebut the New World Order. One government in the world, and every nation is the shadow government for him, for them. One political system, one economical system, one ideology. Kabbalism. Ya, sekarang diganti nama the new normal untuk menghilangkan kesan kita sedang dikuasai mereka. Dan mereka sedang bergembira. Karena apa? Tanda
dari raja mereka akan datang, tanda kalau raja mereka akan datang Mesaya, apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah semuanya dan tanpa cacat sedikit pun. Mereka menamakannya dalam kitab Talmud mereka, bahasa Inggrisnya adalah red heifer. Kalau dulu ada sapi kuning, sapi betina warna kuning, dan dalam Talmud mereka, ini keyakinan mereka, bukan keyakinan kita. Apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah tanpa cacat, merah maron, maka itu tanda raja mereka Mesaya akan datang. Sekarang sapinya sudah ada, ini sapinya. Ini sapinya Bapak Ibu sudah ada nih. Maka ahli-ahli kedokteran hewan diundang dari seluruh dunia untuk meneliti binatang atau meneliti sapi ini. Tolong teliti, ada cacat tidak di semua bagian tubuhnya, terutama di kedua paha depannya, lamosirnya. Maka dokter-dokter ahli hewan seluruh dunia datang dari seluruh luar negeri ke Israel sana dan menyatakan sama-sama tidak ada, sapi ini sehat, tidak ada cacat sedikit pun dan sehat tubuhnya. Maka disahkanlah sapi ini sebagai sapi yang nanti oleh Mesaya akan disembelih dan darahnya akan dicucurkan, tanda berdirinya singgasana Tuhan mereka untuk milenium ketiga, milenium terakhir sebelum hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, maka mereka memasuki Masjidil Aqsa rame-rame. Bapak Ibu, inilah para pemudanya menyambut gembira. Lahirnya sapi, anak sapi ini disambut gembira oleh orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi. Hingga pada akhirnya mereka memasuki Masjid Qibli. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang sholat pun dizolimi Bapak Ibu. Ini keributan mereka di Masjid Qibli, karena ingin masuk memerangi umat Islam yang sedang sholat di Masjid Qibli. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, mereka pun menghancurkan kiblat kita yang pertama ini. Demi Allah, saya melihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana mereka menggali terowongan. Salat kami terganggu di Masjidil Aqsa karena ekskavator besar yang beraung-raung menghancurkan dasar pondasi Masjidil Aqsa. Ini beberapa terowongan, tidak kurang dari 300 terowongan, dihitung oleh, semoga Allah melindungi beliau, adalah ulama yang berhasil meneliti dan memilem semua terowongan yang dibangun Yahudi. Tidak kurang dari 300 terowongan ada di bawah Masjidil Aqsa, dan mereka meyakini apabila ada gempa 5-6 skala Richter saja ambruk di Masjidil Aqsa, maka buru-buru mereka ganti dengan Haikal Solomon. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti ini, dan yang digerahkan adalah anak-anak muda Yahudi dari berbagai macam klan. Ada klan Askenazim, ada klan Sephardim dan sebagainya. Beberapa titik di wilayah timur Bapak Ibu saya melihat ada sudah amblas, itu sampai dijaga karena itu bagian penting, maka kami tidak bisa masuk ke wilayah itu Bapak Ibu sekalian. Betapapun kami diperbolehkan masuk ke Masjidil Aqsa, satu-satunya masjid besar dunia yang bernuansa peradaban manusia di dunia yang dikuasai oleh mereka itu Masjidil Aqsa. DKM-nya orang Yahudi Pak, yang pegang kunci mereka, yang membolehkan, yang ngatur siapa yang boleh sholat mereka. Jadi Bapak Ibu, Masjidil Aqsa sedang ada dalam kehancuran sekarang. Dia memanggil kita. Bapak Ibu, lupakah kita kalau Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama? Demi Allah, inilah Masjidil Aqsa. 16-17 bulan setelah peristiwa Isra Mi'raj diwajibkannya sholat 5 waktu, inilah kiblat kita. Inilah kiblat para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul sebelum Mekah menjadi kiblatnya menghadap ke sini. Jadi ini kiblat semua nabi dan rasul, kiblat peradaban manusia. Nabi Adam diturunkan ke dunia memulai dakwah tauhidnya di Ka'bah. Nanti kita bahas tentang kaitan Ka'bah dengan Masjidil Aqsa. Saya sampai hari Kamis di sini, Jumat baru saya kembali. Materi-materi ini tolong ditagih ya. Nanti kita bahas satu-satu. Sudah ada 4 judul ya. Sudah ada 4 judul. Cukup berarti yang salah. Bapak Ibu tagih ya. Makanya hadir nanti di masjid yang keempat nih, masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan hanya sholat 5 kali di sini pahalanya 500 kali lebih sholat di masjid lain. Bukan hanya itu. Ketika kami di Wadi Yunus Bapak Ibu, ada seorang syekh, ini kunjungan kita ke Wadi Yunus nih. Wadi Yunus sekarang ada di jantung pusat kota Israel. Mohon maaf ini saya kesana kemari Bapak Ibu untuk membuktikan kalau saya tidak hanya sekedar bicara Bapak Ibu. Saya tidak mau berbohong karena ada yang menuduh saya berbohong. Ustaz ngibul nggak pernah ke sana. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan. Tapi mudah-mudahan saya tidak berkurang keikhlasan kami. Ini ketika kami berkunjung ke Wadi Yunus. Ini adalah kampung halaman Nabi Yunus. Kita berhenti di sana dan ini masjid Nabi Yunus. Di sinilah Nabi Yunus tinggal.
melayani kaumnya, mengadakan kajian di masjid ini. Dan sini terdapat makom Nabi Yunus. Ini masuk bagian dalam dari makom Nabi Yunus. Ketika kami masuk ada syekh kami. Ini syekh yang menjadi wasilah informasi sampai pada kami ya. Syekh inilah yang menyampaikan ini syekh. Saya ini mengingatkan pada kami tentang 3 permintaan Nabi Sulaiman yang dikabulkan Allah. Nah ini makom Nabi Yunus nih. Disebut makom bukan berarti kuburan. Makom itu adalah tempat di mana Nabi Yunus duduk, berdiri, sholat, tiduran, menerima umatnya yang mengadu pada beliau. Ya, itu ruangan yang disebut dengan makom ya. Maka peralatan apapun yang digunakan Nabi Yunus para nabi ada di dalamnya. Ini bukan kuburan. Ini dibuat begini oleh Shalihuddin Ayyubi dari Mesir. Karena Mesir itu menganut sekte Fatimiyah, madhab Fatimiyah, maka terkesan selalu begitu ornamen-ornamennya. Nah, di sini syekh kita ini bilang sama saya, sama kami, Ustaz, kan ditanya, Ustaz salah satu itinerarinya kemana Ustaz? Saya bilang, Syekh insya Allah kami akan ke Masjidil Aqsa. Saya bilang begitu. Itu destinasi kami. Setelah dari Al-Aqsa, kami akan ke Mesir. Dari Mesir, kami baru ke Madinah, Mekah Madinah. Bapak Ibu, kenapa kami gunakan ini? Ketika kami membawa bantuan langsung, Israel tidak mengizinkan. Ketika pun kami bergabung dengan Mafi Marmara, bukan saya, teman-teman, itu ditembak mati Bapak Ibu. Banyak yang meninggal dunia. Maka kita siasati dengan umroh plus Aqsa, bantuan itu sampai. Jika ada yang menitipkan pada saya sendiri yang berangkat. Saya tidak akan menitipkan pada orang lain. Trauma Bapak Ibu. Pernah saya titipkan, tidak sampai. Sementara itu amanah. Maka saya berangkat sendiri Bapak Ibu. Betapapun taruhannya nyawa. Ya, Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iya." Hai Sulaiman, mintalah 3 permintaan, aku kabulkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabb, atini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Maka Allah kabulkan. Allah beri kerajaan besar bagi Nabi Sulaiman. Semua Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman. Ifrit, dedemit, amit-amit, semua jenis jin tunduk pada Nabi Sulaiman. Bahkan burung hudhud pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Bahkan Allah perintahkan angin dan air tunduk melayani Nabi Sulaiman. Maka cukup duduk di atas karpet, terbang tuh Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana keriduanmu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan, tidak diinjak-injak. Di Indonesia, semut merasa keadilan? Merasa diadili? Adil tidak semut? Dia mendapatkan keadilan tidak semut Bapak Ibu? Jangankan semut, ulama aja diinjak-injak. Astagfirullah. Yang ketiga, Ya Rabbi, la tada ala ahadin alladhi yazuru masjid hada. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun sesudahku nanti sampai hari kiamat yang mengunjungi, yang menziarahi kiblatku ini, masjidku ini. Wa yatubu alaika ala dzunubih, bertaubat kepada engkau di atas dosa-dosanya. Wa yusalli fiha, lalu dia salat di dalamnya, walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Illa an tahutta anhu khataya qabla ay yakhruja min hadzal masjid, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Dan Allah pun mengabulkannya. Bapak Ibu, dapat dibayangkan? Kita berangkat dari Indonesia berlumuran dosa Bapak Ibu. Sebelum ke Mekah Madinah, kita bersihkan dulu kita dengan ibadah, kita mendekatkan diri kita di masjid ini. Kata Nabi Sulaiman tadi, walaupun cuma 2 rakaat kita sholat di sini, kalau kita tidak, insya Allah kita ada 3 hari, maksimal kita 3 hari di Al-Quds. Bapak Ibu nanti bisa sholat tahajud di sana, bisa sholat isya maghrib di sana. Bapak Ibu mau di Kibli atau di Marwani, di Buraq atau di Marwani, di bawah lantai ini ada Mihrab Siti Maryam, atau di Old Aqsa atau di Masjid Buraq, silakan. Ada 5 masjid di sini, pahalanya sama. Silakan Bapak Ibu. Bahkan kami menganjurkan para jamaah untuk bisa tahajud di sana, karena jam 3 itu Israel sudah membuka pintu Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang mau berangkat bersama kami silakan, sudah banyak yang daftar di sana. Beliau nanti akan melayani Bapak Ibu, Ustadz Wandi ya, Ustadz Wandi insya Allah akan melayani Bapak Ibu. Kita akan kajian di 4 negara, Jordan, Palestina, Mesir, baru Mekah Madinah. Sama Bapak Ibu, daftar nabung dari sekarang ya Bapak Ibu, mumpung masih aman, mumpung belum nyerang Israel.
Kalau udah nyerang Israel, boro-boro ke sana, negara kita pun kacau nantinya Bapak Ibu ya. Perang dunia di mana-mana. Mudah-mudahan tahun depan, awal tahun depan Bapak Ibu berangkat, kita berazam mudah-mudahan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat kita di sini kata Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman meminta. Dan apa yang terjadi? Keluar dari masjid ini bersih kita tanpa dosa. Silakan rasakan sensasinya. Saya sudah bertanya, bagaimana Bapak Ibu rasanya sholat di Masjidil Aqsa? Menangis mereka. Tidak kalah luar biasanya, bahkan seperti yang lebih berkesan dengan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi tidak kalah dengan Masjid Nabawi karena ada jasad Rasulullah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Mekah dan Madinah sekarang sudah terpengaruh oleh fitnah akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang terjadi dengan kiblat kita yang pertama? Menyedihkan Bapak Ibu. Setiap tahun kami berkunjung Bapak Ibu sekalian, selalu ini yang kami dapati Bapak Ibu. Selalu ini yang kami dapati. Beginilah nasib kiblat kita yang pertama. Nah, Masjidil Aqsa adalah area yang ada di dalam garis merah. Ada 5 masjid, Dam Afdrak atau Qubatus Sahra, Masjid Kibli, di bawah lantai Masjid Kibli ada Old Aqsa, Al-Aqsa tua, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani, pintu masuknya lewat kubah ini, ya lewat tenda ini, dan di bawah ini ada Masjid Burak. Ada 5 masjid. Luasnya 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Berada di Bukit Betel Mauria. Sebelah sana, nah sebelah sini ada Bukit Zion, Jabal Suhyun. Di bukit itulah Zionis Yahudi meyakini akan munculnya Dajjal. Mesaya akan turun di Bukit Zion itu. Nanti kita bahas pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana Nabi Isa dan Dajjal akan bertemu? Di suatu tempat yang bernama Halab, Suriah. Nanti kita bahas itu insyaallah.